Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah, mari kita berbaharui syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat yang pernah kita minta atau nikmat yang tidak pernah kita minta. Dan sungguh Allah maha pemberi nikmat, maha kasih dan sayang kepada hambanya. Bahkan sekalipun hamba itu melanggar Allah, durhaka kepada Allah, akan tetapi sifat rahmat rahim Allah, sifat pengasih dan penyayang Allah senantiasa diwujudkan, dimunculkan di hamba-hambanya. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, di bulan suci Ramadan ini Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mempunyai kasih dan sayang kepada makhluk-makhluk yang Engkau kasih sayangi, ya Allah. Di dalam berpuasa kami ini, semoga puasa kami ini, ya Allah, menjadi puasa yang menjadikan kami orang-orang yang bertakwa seperti yang pernah Engkau firmankan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa seperti telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang baik kepada Allah dan punya kasih sayang kepada sesama manusia. Orang yang bertakwa adalah yang baik hubungannya kepada Allah sekaligus baik kepada sesama manusia. Dan tidak ada orang yang bisa mendapatkan kebaikan kecuali orang ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di bulan suci Ramadan ini semoga termasuk orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, yang bisa berbuat baik kepada Allah sekaligus berbuat baik kepada sesama manusia. Dan ini ada, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi kelak di hadapan Allah di hari kiamat, biarpun dia punya amal baik, akan tetapi ternyata di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala dia tidak mendapatkan kemuliaan karena dia telah berbuat jahat kepada tetangga, kepada orang tua, kepada sama dan sebagainya. Maka dari itu marilah kita mulai pada kesempatan ini, ayo kita tengok hubungan suami istri, hubungan Anda dengan suami Anda, hubungan Anda dengan istri Anda. Ketahuilah, indahnya beribadah adalah di saat keharmonisan ada di rumah tangga. Seorang suami yang menghargai istri, seorang istri yang menghargai suami. Tidak ada penindasan di dalam rumah tangga, tidak ada penghinaan di dalam rumah tangga. Yang ada adalah seorang suami menghargai sang istri dan istri menghargai suami. Kasih sayang, rasa cinta yang muncul di hati seorang yang menjalin hubungan cinta karena Allah, maka ketahuilah di saat itu akan mudah untuk melaksanakan ibadah. Seorang suami yang lagi malas untuk beribadah akan tapi diingatkan oleh sang istri, bang, ayo kita melakukan sholat tahajud, ayo kita bertarawih, ayo kita beribadah. Karena hati lagi indah, hati lagi mesra, maka sang suami pun tidak membantah. Biarpun dia orang yang paling malas, akan tapi saat itu saat indah, saat mesra, maka sang suami pun akan mudah untuk menyambut permintaan istrinya. Indah. Dan suami pun begitu jika menemukan istrinya lagi malas beribadah kepada Allah, akan tapi telah mendahulukan hubungan cinta, telah mewujudkan kasih sayang, berbuat baik kepada istri, maka saat itu ketahuilah seorang suami di saat mengajak istri untuk sholat tarawih, untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, maka sang istri pun mudah menyambut karena lagi indah hati ini. Sungguh hidup harus indah suami istri. Jangan sampai ada seorang suami memukul istri. Ketahuilah, jika ada seorang muslim memukul seorang muslim, dosanya amat besar. Bagaimana jika yang dipukul ini adalah istrinya? Yang dipukul istrinya, sungguh ini kezaliman yang luar biasa besar. Tidak akan masuk surga. Biarpun dia ahli sujud, ahli tahajud, ahli ibadah, akan tapi dia memukul istrinya. Begitu juga seorang istri. Jangan sampai dia durhaka kepada sang suami, tidak syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah melalui sang suami. Hanya gara-gara kurang nafkah, lalu mencaci, lalu menggunjing, lalu mengolok dan sebagainya, menyakiti sang suami. Ketahuilah, dia tidak akan masuk surga. Dia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Dia tidak menjadi orang yang dicintai oleh Allah.
Maka dari itu ayo kita bangun keindahan di dalam hidup berumah tangga. Kekurangan di suami ayo kita tutup. Jika ini kekurangan nafkah, ayo oleh para istri membantu sang suami. Jika sang suami adalah orang yang penghasilannya pas-pasan, istri yang di rumah yang pintar-pintar mengatur rumah tangga. Jangan harus urusan ekonomi menjadikan kita berantem. Jangan urusan uang menjadikan kita bentrok. Akan tapi ayo kita pertemukan hati, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mumpung Ramadan, ayo kita memberikan maaf. Kita meminta maaf, saling memberi maaf dan saling meminta maaf itu adalah kunci keindahan. Ada suami istri yang tidak pernah ada minta maaf di dalam rumah tangganya. Karena semuanya sama-sama sombong, mengatakan yang salah adalah engkau, yang salah adalah engkau. Padahal semuanya bisa bersalah karena semuanya masih manusia. Maka meminta maaflah biarpun kita dalam posisi benar. Jangan minta maaf di saat kita salah saja. Hubungan suami istri harus dibangun dengan kata maaf. Jangan berantem pagi sore beli bakso bareng tanpa ada kata maaf. Akhirnya setelah beli bakso berantem lagi. Setelah makan bareng berantem lagi. Karena apa? Belum ada kata maaf. Maka harus kita tumbuhkan, kita lapangkan dada. Suami istri harus indah. Yakinkan di dalam diri Anda, hidup ini harus indah sebagai muqaddimah keindahan di akhirat nanti. Jangan ada saling menuntut suami istri. Jangan ada saling menuntut, yang ada adalah semua berjuang untuk pasangannya. Wahai para suami, berjuanglah untuk pasangan Anda, untuk istri Anda. Wahai Anda para istri, berjuanglah Anda untuk suami Anda. Maka di saat semua saling berjuang, maka suami keluar bekerja di luar, ternyata yang dipikir adalah istrinya yang di rumah. Istri yang di rumah memasak, mencuci baju, celana, ternyata yang dipikir adalah suaminya. Alangkah indahnya kehidupan yang semacam ini. Ayo kita berindah hidup ini. Ayo kita berindah hidup ini untuk menuju ketakwaan kepada Allah, agar kita mudah beribadah, agar kita mudah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mewujudkan keindahan di rumah tangga kita semua, di rumah tangga Anda, di rumah tangga kami, dan di rumah tangga kaum muslimin semua. Sebab dengan keindahan di dalam rumah tangga ini adalah bibit untuk muncul amal ibadah yang baik, muncul anak-anak yang soleh. Semoga Allah memilih kita sebagai orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.